Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan membahas seputaran golok. Nah, jadi golok ini kalau saya melihatnya dari dua sudut pandang. Yang pertama dari nilai seninya, yang kedua dari jenis bajanya. Nah, itu yang jadi membuat saya tertarik dengan sebuah golok. Nah, ini jadi bukan dari sudut pandang sakralnya. Kadang-kadang kan ada juga yang dari sudut pandang sakralnya, ya, itu beda lagi. Kalau saya dari dua sudut pandang tadi, dari nilai seninya dan dari jenis bajanya. Nah, ini salah satu contohnya golok tebas berat. Nah, golok tebas berat ini kalau kita lihat dari seninya itu dari handle dan sarungnya. Handle ini ada yang dari kayu, ada yang dari tanduk, dan ada juga yang jenis-jenis modern itu seperti mikarta. Nah, ini yang jenis handle ini ada yang bentuk-bentuk ukiran tadi. Nah, jadi nilai sebuah golok itu selain dari bahan materialnya, baik itu dari handle, sarung, dan bajanya tadi, itu nilainya itu juga tergantung dari finishing seninya tadi. Nah, itu finishing seni tadi itu kita ambil contoh dari handle. Handle ini selain bahannya yang membuat nilainya tinggi itu, ini seandainya bahannya dari tanduk, ini diukir juga, serangkanya atau sarungnya ini juga diukir. Nah, itu akan menambah nilainya, karena walaupun bahan bajanya tadi dari bahan baja biasa seperti per, kalau finishingnya dibuat seni ukir, maka akan lain nilainya. Nah, itulah yang membuat nilai seni sebuah karya tadi. Nah, itu yang membuat saya tertarik dengan sebuah golok. Nah, ini seni ini beda-beda, masing-masing daerah itu terkadang beda-beda bentuk nilai seninya. Jadi untuk membuat handle atau gagang ini dengan seni ukir, selain membutuhkan waktu, satu handle ini mungkin dalam satu hari atau lebih, juga tidak semua orang bisa untuk mengukir sebuah tanduk menjadi handle golok. Itu yang membedakan nilai seninya tadi. Nah, selain itu tadi di bahan bajanya ini tadi. Nah, ini saya juga penasaran dengan kandungan setiap jenis baja, karena baja itu gabungan dari berbagai macam jenis tadi. Ada kandungan kromiumnya, ada karbonnya, ada vanadiumnya. Itu tergantung persentase kekerasan masing-masing tadi atau peruntukannya masing-masing. Nah, dari dua jenis itulah yang membuat saya penasaran sebenarnya, dari kandungan bajanya dan nilai seni dari ukir tadi. Nah, ini salah satu contoh golok tebas berat. Ini golok tebas berat ini dari bahan baja rel. Jadi dengan ukuran ini tergolong jumbo.
tanduknya ini otomatis sangat besar, ini golong limbo. Ini panjang bilah ini di 40 cm. Jadi ini khusus untuk tebas berat, karena ini bobotnya sudah agak berat, ini lebih dari 1,5 kilo. Ini kalau yang sudah spesialis tebas berat, ini untuk kerja ringan tidak nyaman lagi karena dia berat. Tapi kalau untuk tebas berat, nah ini sangat mumpuni. Nah, itu. Untuk potong-potong bambu atau potong-potong dahan yang agak besar, nah ini sangat handal. Ini tergantung dengan peruntukannya. Jadi ini baja rel ini kekerasannya secara detail saya belum pernah coba tes dan belum dapat informasi juga berapa kekerasan dari baja rel ini. Tapi yang jelas kemungkinan baja rel ini di atas kekerasan baja per. Karena kalau dari pandai-pandai besi menyatakan bahwa menempa baja rel ini sangat keras sekali, jadi membutuhkan waktu yang agak lama untuk menempa. Ini satu lagi yang jenis tebas ringan. Nah, ini contoh yang tebas ringan. Nah, ini kalau dari bilahnya ini dari bahan baja per, jadi bahan biasa, baja limbah per mobil. Tapi walaupun dari baja per, itu tergantung di finishing keseluruhan tadi yang membuat nilai sebuah golok itu kadang-kadang bukan dari bahan bajanya tadi saja yang membuat nilainya mahal. Karya seni tadi yang membuat nilai sebuah golok itu kadang-kadang menjadi mahal. Seperti ini, menggunakan handle tanduk yang diukir dengan wayang. Nah, ini wayang. Nah, untuk mengukir sebuah handle seperti ini pasti membutuhkan waktu yang agak lama, dan tidak semua orang bisa mengukir seperti ini. Nah, ini jenisnya golok tebas ringan. Nah, ini bilahnya kalau golok tebas ringan itu tidak terlalu tebal, dia paling di 5 sampai 6 mili. Jadi agak ringan bobotnya untuk kerja-kerja harian. Nah, ini yang golok tebas ringan sebenarnya yang nyaman untuk kerja-kerja harian. Ini baja per ini kekerasannya biasanya di 56 sampai dengan 57 HRC. Nah, ini contoh yang jenis baja-baja modern. Ini dari Bohler K110. Nah, ini sekilas bentuknya seperti pedang, menggunakan tanduk rusa yang dikombinasikan dengan akrilik dan ini aluminium. Nah, ini bentuk bilahnya menggunakan baja modern, baja Bohler K110. Ini ukurannya tergolong panjang, ini di 50 cm. Nah, tapi ini masih bentuknya golok. Jadi walaupun pedang, ini masih bisa digunakan untuk kerja di kebun atau kerja-kerja di hutan, potong kayu, potong bambu. Jadi ini masih bisa kita manfaatkan, bentuknya bukan keris. Ini contoh yang jenis baja modern. Ini baja modern Bohler K110 ini sudah tergolong keras. Kekerasannya ini sudah di 60 sampai 61 HRC. Baja modern. Jadi bajanya kalau yang jenis baja modern ini otomatis dari nilai bahan bajanya saja itu sudah agak tinggi. Apalagi kalau dibalut dengan seni tadi. Nah, itu yang membuat nilai karya itu menjadi
lagi. Mungkin itu saja dulu pembahasan kita